Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menyemburkan guguran awan panas. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi guguran awan panas sebanyak 3 kali dan 6 kali embusan. Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas pagi tadi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan guguran awan panas dan embusan dengan status pada level 2 atau waspada. Warga desa Sumber Mujur, Lumajang bergegas keluar rumah ketika Semeru kembali semburkan awan panas sebanyak 2 kali dengan jarak luncur sekitar 2 km. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi guguran awan panas sebanyak 3 kali dengan amplitudo 20 hingga 22 mm selama 185 hingga 267 detik. Sedangkan embusan terjadi sebanyak 6 kali dengan amplitudo 2 hingga 6 mm selama 20 hingga 55 detik. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban Gunung Semeru, kita akan bergabung dengan reporter kami, Mahathir Muhammad dan Denny Irwansah. Saya ke Mahathir dulu. Mahathir, saat ini Anda berada di sebuah posko. Bagaimana kondisi di sana? Ya, kita ulangi lagi untuk memanggil reporter kami, Mahathir Muhammad, yang saat ini berada di posko korban gunung berapi. Kita beralih ke berita lain. 13 korban erupsi Gunung Semeru berhasil teridentifikasi tim Dokes Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Hingga malam ini korban meninggal akibat erupsi Semeru mencapai 34 jiwa. Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto Lumajang, Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 13 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. 13 jenazah yang teridentifikasi tersebut dari 30 korban meninggal yang ada di Rumah Sakit Haryoto. Dari 20 yang diperiksa, 7 korban lainnya belum teridentifikasi. 10 korban lainnya yang baru tiba langsung dimasukkan ke kamar jenazah untuk nantinya diidentifikasi. Untuk mempercepat proses identifikasi, Dokes Polri mengerahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan selama 24 jam. Jenazah yang sudah terima 30 jenazah dengan 20 sudah diperiksa, 13 sudah teridentifikasi dan 7 belum teridentifikasi. Sementara 10 jenazah baru tiba hari ini dan akan kami mulai periksa identifikasi. Kapus Dokes Polri Brigjen Rusdianto meminta kepada warga yang merasa kehilangan sanak saudaranya untuk dapat melapor dan menjalani tes antemortem di RSUD Haryoto Lumajang. Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Presiden mendatangi posko pengungsian serta meninjau jembatan Geladak Perak yang putus akibat terbawa aliran panas. Bersama Gubernur Jawa Timur, Kepala BNPB dan Kapolda Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mendatangi salah satu posko pengungsian di lapangan Sumber Wuluh, Lumajang, Jawa Timur. Di posko pengungsian, Presiden ingin memastikan secara langsung fasilitas dan kebutuhan para pengungsi telah terpenuhi dengan baik. Di sela kunjungan memantau kondisi dan korban erupsi Semeru, Presiden menyempatkan diri membagikan paket sembako pada warga yang berada di sepanjang perjalanan. Jokowi menyatakan akan merelokasi ribuan rumah yang terdampak erupsi Gunung Semeru dan segera membangunnya kembali. Saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi
juga penanganan pengungsi di lapangan, dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Jokowi juga mengunjungi jembatan Geladak Perak yang putus akibat aliran awan panas saat erupsi Semeru. Di lokasi yang lama tadi, Pak. Ya, kita langsung bersama dengan reporter kami Mahathir Muhammad dan Denny yang berada di Malang. Saya ke Mahathir dulu. Mahathir, Anda berada di sebuah posko di sana. Bagaimana kondisi pengungsi pada malam hari ini? Ya, Latif, untuk kondisi di pengungsian pada malam hari ini kami dari awak media bahkan tim relawan saat ini kami berada di Desa Sumberwuh, Kecamatan Candipuro, tepatnya di lapangan Sumberwuh Ulu. Ini adalah salah satu posko yang didirikan terdekat dari Gunung Semeru, di mana memang saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi atau juga sedang. Tadi pada pukul 19.30 hujan sempat langsung menerjang kami, itu dengan intensitas cukup tinggi. Sekarang ini walaupun juga cukup mereda, namun ini hujannya tetap membahayakan pastinya, Latif, karena membahayakan dari proses evakuasi dan lain-lainnya, Latif. Dan tapi untuk kondisi di posko-posko sendiri saat ini memang masih dilakukan proses seperti baru saja ada yang datang bantuan, tetap masih terus bantuan dari berbagai instansi, dari tim-tim evakuasi tetap terus bergerak, tetap melakukan pergerakan seperti memantau keadaan di tim relawan lainnya, juga memantau keadaan dari warga-warga yang melakukan pengungsi atau mengungsi, maksud kami sudah mengungsi di warga-warga atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan di tempat RT atau RW. Namun kalau bantuan sekali lagi masih terus berdatangan hingga malam hari ini, Latif. Oke. Sepanjang hari ini tim SAR terus melakukan evakuasi kepada korban, termasuk juga mencari korban-korban yang mungkin masih tertimbun. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pencarian sepanjang hari ini, Mahathir? Ya, Latif, evakuasi pada pencarian hari ini tadi sudah dilakukan di beberapa desa yang tim SAR langsung menuju ke desa yang pertama adalah desa yang paling terdampak parah, yaitu ada di Curah Bobokan. Curah Bobokan tadi kurang lebih kami sempat berbincang dengan tim SAR dan juga TNI Angkatan Darat, menemukan kurang lebih 7 jenazah yang tertimbun dari material abu vulkanik. Di sisi lain, di tempat lain ada di desa Renteng, kecamatannya sama di kecamatan Candipuro, desanya pun desa yang sama, yaitu di Sumberwuluh. Di desa Sumberwuluh khususnya Kampung Renteng, ini kurang lebih ditemukan sekitar 4 jenazah yang juga tertimbun material vulkanik. Dan proses evakuasi masih melakukan dengan alat seadanya atau alat manual, dalam arti alat manual dengan menggunakan cangkul, tangan, dan juga alat-alat kecil lainnya. Karena untuk alat berat diturunkan di lokasi-lokasi atau desa terdampak yang zona merah, ini sangat sulit, Latif, karena aksesnya saja ke sana sangat sulit. Ketika nyampe di tengah pun ini pastinya belum tahu di mana posisi material vulkanik ini yang memang nyaman dan aman untuk dipijak dengan kendaraan alat berat, apalagi kalau adanya susulan awan panas atau letupan erupsi. Ini membahayakan sekali, takutnya kendaraan berat cukup lama ketika mereka harus berlari atau mutar balik arah untuk menyelamatkan diri, Latif, seperti itu. Bagaimana rencana evakuasi besok? Apakah masih akan dilanjutkan? Pasti, Latif, untuk rencana evakuasi besok masih sangat dilakukan. Karena kenapa? Tadi kami sempat mendengar evaluasi yang dilakukan di belakang kami di tenda BPBD, khususnya tim Basarnas bersama tim evakuasi lainnya, ini tim gabungan. Salah satu tim gabungan, kami belum mengetahui dari komunitas mana, dia menyatakan sempat berbincang dengan saksi yang hidup dan selamat saat diterjang lahar dingin, berhasil menyeberangi kali sebelum lahar dingin datang. Dia melihat ada di satu warung, itu di daerah Tambang, ya, Latif. Satu warung itu memang warung seperti kayak warung istirahat bagi para penambang. Itu isinya bisa dari 15 sampai 18 orang yang ada di sana. Ketika saksi ini hidup lari, dia mengajak teman-teman, contoh gitu ya, teman-teman ayo semua ada lahar panas, ada lahar dingin gitu. Nah, orang-orang ini tetap berada di warung tersebut. Jadi diperkirakan masih ada 18 hingga 20 bahkan
yang masih tertinggal itu berada di desa Curah Bobokan yang hari ini ditemukan 7 jenazah. Dan proses evakuasinya pun esok hari akan dibagi timnya. Jadi prosesnya adalah tim rescue yang ada di sana nanti akan bersama dengan tim pemantau untuk membagi area agar areanya tidak terganggu oleh masyarakat yang ingin menonton. Seperti itu, Latif. Mudah-mudahan pencarian yang terbaik besok untuk para korban tersebut. Jangan hilang dulu Mahathir, kita ke Denny. Kita mau mendengar juga cerita dari Denny. Denny, Anda di posko atau di desa di sana? Selamat malam Latif. Saat ini saya sedang berada di depan gerbang Desa Sukit Urang dan Desa Sumbersari. Ini adalah dua desa yang terdampak sangat parah pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu sore yang lalu. Ada 4 pengungsian yang disediakan di sini karena di dua desa tersebut yang masing-masing puluhan kakaknya kehilangan rumah, mereka kini mengungsi menjadi di 4 lokasi setelah sebelumnya di 7 lokasi. Cuaca di sini berubah-berubah. Ketika pagi tadi cerah dan tadi malam terlihat lafar pijar, dan tiba-tiba siangnya berubah panas. Hujan abu, kemudian hujan deras, dan ini malam hujan lagi. Oke, demikian nanti. Tentu saja warga masih dihantui oleh guguran awan panas yang masih terus terjadi, dan kalau hujan turun bisa saja kemudian terbawa longsoran dari atas gunung. Bagaimana warga menyikapi kondisi ini dan apa antisipasi yang dilakukan? Betul, Latif. Untuk warga, mereka lebih tertib karena semenjak erupsi, selain membuat trauma, mereka memilih berada di pengungsian. Bahkan banyak warga yang memilih tidak melihat ke lokasi dulu karena mereka trauma dengan kejadian Sabtu. Yang membahayakan adalah banyaknya warga yang datang menonton hanya untuk melihat dan foto-foto, itu yang lebih membahayakan, Latif. Karena saya siap. Ya, biasanya warga yang pergi mengungsi terganggu dengan keinginan untuk kembali melihat rumah maupun ternak. Apakah ada upaya yang dilakukan supaya mereka kembali ke desa itu secara aman atau ada yang mewakili untuk menjaga desa mereka? Baik, ada yang menjaga desa mereka. Jadi ada beberapa warga yang berkumpul di daerah titik terdekat dengan desa mereka yang masih terang dan masih ramai. Demikian. Apa yang dibutuhkan oleh korban yang mengungsi di sana saat ini? Saat ini pengungsi secara bantuan atau logistik sudah banyak yang berdatangan, baik dari instansi, relawan atau donasi dari berbagai pihak. Yang dibutuhkan pengungsi adalah mereka trauma dan ingin segera direlokasi karena dalam 1 tahun ini mereka mengalami 2 kali erupsi. Itu yang membuat mereka semakin trauma. Oke, baik. Denny Irwansyah, terima kasih. Dan sebelumnya tadi ada Mahathir Muhammad. Selamat bertugas. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran APBN untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru. Anggaran APBN 2021 untuk alokasi bencana masih tersisa 1 triliun rupiah. Total 3,7, tapi yang paling besar tadi untuk evakuasi korban dan relokasi serta untuk rehabilitasi rumah. 1,6 dan 1,1, tapi totalnya 3,7. Itu ya. Dan sampai hari ini sudah digunakan 2,7 triliun. Ratusan hewan ternak milik warga di Lumajang, Jawa Timur mati akibat erupsi Gunung Semeru. Guguran awan panas juga membuat warga kesulitan mendapatkan pakan ternak akibat rumput yang diselimuti abu tebal. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mencatat sebanyak 138 ekor kambing dan 23 ekor sapi mati akibat guguran awan Gunung Semeru. Sementara hewan ternak warga yang selamat kesulitan mendapat pakan yang layak. Rumput yang ada tidak bisa dikonsumsi karena diselimuti debu tebal. Akibatnya, warga berebut mengambil bantuan pakan ternak yang dibagikan Ikatan Dokter Hewan. 2 truk rumput gajah sebagai pakan sapi langsung diambil warga. Wah, ya enggak enak, Mas. Kurang bagus. Kurang bagus. Ya, kemarin itu sapinya enggak kena makan. Kualitas rumputnya ya, Pak ya? Enggak bagus. Enggak bagus ya, karena kena debu.
Warga langsung membawa pulang rumput sumbangan dan langsung diberikan kepada hewan ternak mereka yang sulit mendapatkan pakan layak sejak erupsi Sabtu lalu. Kemarin nggak bisa cari rumput. Nggak bisa cari rumput? Iya, kemarin bisa, tapi itu banyak debunya. Jadi harus dibersihkan dulu, harus dicuci. Nggak bagus juga ya buat sapi? Bagus buat sapi juga, nggak begitu mau dia. Terus ini tadi rumputnya dapat dari mana, Mas? Dari sini bantuan. Warga berharap pasokan bantuan ternak akan terus berlangsung selama warga masih kesulitan mendapatkan rumput yang layak akibat hujan abu vulkanik.